pada hari ini alhamdulillah kita akan melanjutkan mata kuliah lagi di statistika pendidikan, yaitu bersama saya Ibu Nia Audina Musyada, dan selama 1 semester kita akan belajar tentang statistika pendidikan. Oke? Nah, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Bu Yuli buat dipimpin doanya. Teman-teman, sebelum memulai perkuliahan mata kuliah statistika, mari kita berdoa. Terlebih dahulu berdoa, mulai. Selesai. Oke, terima kasih Bu Yuli. Baik, teman-teman, hari ini kita masuk ke materi dalam statistika pendidikan. Sebelumnya, saya mau tanya dulu, apa yang kalian ketahui tentang statistika? Mungkin ada yang mau ini dulu jawab itu. Statistika sebenarnya apa sih statistika itu? Boleh, silakan. Penganalisisan data. Penganalisisan data. Ada lagi? Penganalisisan data. Kemudian ada apa lagi? Ibu? Apa lagi? Apa? Boleh, ayo. Selain penganalisan data, kemudian juga teman-teman tahu nggak sih kemarin itu kita sekarang lagi ada di wabah COVID ya. Kemudian pemerintah bisa menyatakan kenaikan, ada penurunan dan sebagainya. Itu juga berdasarkan dari apa? Dari sebuah data. Nah, ini sekarang kita mau lihat dulu. Oke. Nah, di sini ya. Jadi karena kita kan mata kuliahnya dari statistika, kemudian kita langsung ke statistika pendidikan. Ya, jadi statistika itu adalah ilmu yang mempelajari dari mengumpulkan, kemudian juga mengorganisasikan, kemudian menganalisis dan juga menginterpretasikan. Jadi teman-teman nanti pada akhirnya yaitu setelah dikumpulkan, diorganisasikan, dianalisis, kemudian nanti diinterpretasi. Nah, diinterpretasi itu setelahnya adalah memberikan kesimpulan, atau misalkan gini, untuk mengambil keputusan yang tepat itu salah satunya menggunakan statistika. Ya, lantas apa Bu? Karena kita di PGM ini kita mau statistika pendidikan, berarti segala apapun yang berhubungan dengan statistika, tapi dia yang berhubungan dengan pendidikan. Nah, gitu ya. Jadi salah satunya misalkan apakah ada peningkatan media pembelajaran atau metode pembelajaran dari siswa-siswanya, gitu ya. Nah, coba kita tonton dulu. Ini ada sebuah video. Nah, yuk kita tonton dulu. Saat pandemi COVID-19, kamu dapat melihat data berapa banyak orang yang terinfeksi virus COVID-19. Dari data tersebut, kamu bisa melakukan analisis sederhana, seperti pada penularan kasus baru, apakah menurun atau bertambah. Bahkan, data tersebut dapat dijadikan dasar oleh pemerintah untuk pengambilan kebijakan. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan data? Data adalah fakta atau angka-angka yang dikumpulkan, dianalisis, dan diringkas untuk disajikan. Contohnya seperti data penularan COVID-19 tadi. Nah, dari definisi data itu sendiri, kita jadi tahu kalau sebuah set data itu pada akhirnya akan membutuhkan penyajian data. Lalu, apa yang dimaksud dengan penyajian data? Penyajian data adalah upaya untuk menampilkan atau memaparkan data yang didapatkan secara visual. Adapun tujuannya adalah untuk mempermudah proses pemahaman dan analisis data yang jumlahnya banyak. Lalu, bagaimana cara menyajikan data itu? Penyajian data secara visual biasanya melibatkan teknik desain grafis. Ada macam-macam penyajian data yang bisa kita gunakan. Di antaranya adalah penggunaan tabel, diagram, dan grafik. Terkadang, kalau kita dapat banyak informasi secara lisan atau tertulis yang berisikan kalimat panjang dalam satu waktu, kita suka jadi bingung untuk mendapatkan informasi pentingnya.
Beda kalau kita tuangkan informasi itu ke dalam bentuk penyajian data. Dengan menggunakan penyajian data, kita jadi bisa dengan lebih cepat mendapatkan informasi penting yang kita perlukan. Gimana? Sudah paham tentang penyajian data? Untuk materi-materi lainnya, temukan di pembelajaran berikutnya. Sampai bertemu lagi. Oke ya. Jadi dari dalam statistika itu kita tahu ada sebuah data. Data itu adalah segala sesuatu di dalam statistika yang menentukan apa sih, apakah ada kenaikan, apakah ada penurunan gitu ya, apakah ada hubungan dan sebagainya. Oke, di sini berarti ada syarat-syarat dong dalam sebuah data itu. Nah, ini untuk syarat dalam data di data penelitian yaitu ada 5 syaratnya. Yang pertama di sini bisa teman-teman lihat, data itu harus yang dapat dipercaya. Artinya gimana? Jadi pengambilan sebuah data itu memang harus benar-benar melalui instrumen yang tepat, gitu ya. Kemudian yang kedua itu ada objektif, dan yang ketiga ada relevan, yang keempat ada up to date, dan yang kelima adalah adanya representatif, gitu ya. Berarti data ini Bu harus up to date. Ya, tidak boleh data yang misalkan sudah 4 tahun yang ke belakang. Berarti ketika kita melakukan sebuah penelitian yang akan kita coba dengan statistika pendidikan, berarti data itu yang harus kita gunakan, gitu ya. Jadi data yang sangat terbaru. Untuk mengambil sebuah data, berarti kita harus memiliki sebuah instrumen, betul ya? Nah, untuk instrumen itu ada yang ingat ada apa saja? Satu, wawancara, kemudian angket, kemudian observasi, ada lagi tes, betul banget ya. Jadi di sini kita punya untuk mengambil sebuah data ini ada instrumen-instrumennya, betul sekali ya. Dan yang terakhir ada dokumentasi. Salah satu yang sangat penting di dalam statistika pendidikan itu adalah dokumentasinya. Jadi bukti nyatanya, gitu ya. Jadi teman-teman nanti membuat sebuah instrumen, kemudian juga setelah membuat instrumen berarti harus diapain dulu nih supaya ini yakin instrumennya itu betul. Berarti harus diuji coba. Untuk diuji cobanya syaratnya ada berapa? Ada 4. Apa saja? Satu, reliable. Kemudian yang kedua, validitas. Yang ketiga, daya beda. Yang terakhir, tingkat kesukaran. Betul banget. Membuat media-media pembelajaran yang interaktif yang seperti ini. Kemudian juga jangan lupa materi-materi dalam yang tadi saya sampaikan, yaitu di statistika pendidikan, berarti memang harus juga bisa dipahami. Jadi nanti lihat nih teman-teman, oh bagaimana salah satu untuk asesmen nanti ya siswa-siswanya jangan selalu menggunakan misalkan baik kertas gitu ya. Jadi kan kayaknya rada bosen ya. Nah itu kadang-kadang kita harus memilih dengan media pembelajaran yang berbeda untuk asesmennya. Oke? Sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu perihal tentang
hari ini, yaitu tentang data di dalam statistika pendidikan. Ada yang mau ditanyakan dulu? Cukup? Cukup, sudah jelas semua ya. Oke, berarti hari ini pembelajaran kita sudah selesai. Kita tutup dengan doa Alhamdulillah. Ya, semoga hari ini pembelajaran yang kita lakukan bisa bermanfaat, kemudian juga berguna untuk seterusnya. Ya, sukses selalu untuk teman-teman semua. Sebelumnya saya tutup dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.